Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi di Ruang Kreatif Official, channel bahasan seputar multimedia mulai dari review peralatan dan teknik produksi, editing, animasi, desain grafis, serta seni kerajinan tangan. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi sobat kreatif yang sudah senantiasa menyimak video tutorial di channel ini, yang sudah memberikan dukungannya melalui jempolnya ya, baik di like maupun di subrek nih. Agar senantiasa channel ini terus berkembang ya. Terima kasih banyak. Apalagi nontonnya sampai videonya selesai ya, tidak di skip. Baik, hari ini kita akan coba membahas bagaimana kita bisa membuat sebuah running text yang tampilannya beda nih. Kalau di Vmix kan ada juga ya fitur yang disediakan untuk pembuatan running text yang sudah disediakan di sana. Hanya saja mungkin kita pengen nih membuat running text yang tampilannya seperti yang di bawah ini ya, yang dimana setiap jeda teksnya ini ada icon atau logo-logo yang disisipkan di dalamnya ya, seperti halnya kalau kita bisa lihat di tampilan TV nasional ya. Kalau ada running text biasanya suka dibatasi setiap informasi dengan logo TV-nya, misalkan SCTV, ada logo SCTV-nya, kemudian berita terbarunya dan sebagainya. Nah, hari ini saya akan coba menjawab request dari Mas Untung dan juga satu lagi, kalau tidak salah bernama Mas Bintang ya. Beliau request hal yang sama. Mudah-mudahan apa yang beliau inginkan sesuai ya dengan tutorial yang kali ini akan kita buat. Hari ini kita akan coba buat di aplikasi Vmix dan juga Cinema 4D. Jadi kalau sobat kreatif yang belum familiar dengan Cinema 4D, maka bisa kita siasati dengan membuatnya di aplikasi Vmix, yang nantinya hasil dari running text itu bisa kita terapkan atau disisipkan di video editing dengan aplikasi editing mungkin yang bisa kita pakai CapCut ya atau Capcut. Kalau saya kan biasanya menggunakan Corel Video Studio, Premiere dan lain sebagainya ya. Jadi ini bisa diterapkan di berbagai aplikasi video editing. Baik, tanpa berlama-lama sebelum kita mulai ya, jangan lupa bagi yang belum subrek nih silakan di subrek dulu ya. Terima kasih banyak yang sudah subrek. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita simak dulu intro berikut ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja menuju tutorialnya, dan yang pertama akan kita buat yaitu bagaimana kita bisa membuat running text yang praktis dengan menggunakan aplikasi Vmix yang nantinya akan kita record menjadi sebuah video yang tentu saja bisa diterapkan di aplikasi editing. Yuk kita simak. Baik sobat kreatif, di sini sudah ada halaman kerja dari Vmix. Kalau kita ingin membuat running text yang memang nanti kita akan aplikasikan ke editing video dengan memanfaatkan fitur yang terdapat di Vmix, kalau kita ingin menggunakan dengan format layar biru atau layar hijau ya, green atau blue screen, yang nantinya akan kita lakukan proses chroma key, oke silakan saja ya. Tapi terkadang ada beberapa tampilan di running text ini menggunakan salah satu warna ini. Nah, yang dikhawatirkan nanti ketika di chroma key, maka salah satu warna ini juga akan hilang. Nah, ada cara lain sebetulnya yang nantinya akan coba kita siasati tanpa harus melakukan proses chroma key. Oke, kita membuat dengan layar hitam aja misalnya ya. Dan kita manfaatkan di fitur Vmix dengan ada di input dulu, kemudian masuk ke title. Nah, di bagian GT ticker ya, ticker. GT ticker ini kita ambil contoh saja yang ini ya. Nah, di sini ada running text. Kebetulan karena saya belum menyiapkan teks apa yang akan dimasukkan, ini sebagai contoh aja, tapi nggak usah sebanyak ini ya, nantinya akan lama ya. Untuk proses recordingnya kita kurangi saja, karena ini hanya untuk sampel. Oke, kemudian kita close. Kita cek terlebih dahulu ya running text-nya. Oke, seperti ini ya. Kalau ingin dipercepat lagi untuk
proses jalannya nih bisa ditambahkan di speednya ya di sini ya. Misal kita pilih di angka 10 ya. Coba kita lihat. Nah, misal seperti ini ya, biar cepat. Nah, kalau ingin ditambahkan mungkin di sini ada template informasi. Nah, itu bisa dibuat di Photoshop, Canva, atau mungkin Office dan lain sebagainya ya. Itu bisa. Seperti halnya yang sudah saya buat ini, kebetulan saya buatnya di Photoshop ya, untuk tambahan informasi. Misal kita masukkan di angka 2, sementara untuk running text-nya di angka 1. Nah, nanti ini tinggal disesuaikan aja ya. Untuk ukuran running text-nya bisa kita atur di sini. Mungkin kita bisa lebih perkecil di bagian position. Nah, ini bisa diperkecil di sini. Lalu tinggal kita sesuaikan saja. Nah, oke, bisa di crop ya. Kita manfaatkan crop ini. Nah, kita sesuaikan saja karena tulisan informasinya. Oke, close jika sudah. Oke, kita akan restart dulu untuk running text-nya. Baik, sekarang kita mulai recording, tapi terlebih dahulu kita masuk ke menu setting, akan kita simpan di mana untuk file rekamannya. Misalkan di sini kita tulis dulu running text vmix ya. Oke, jika settingannya sudah sesuai, oke, kemudian kita mulai proses recording dan kita play. Kita tunggu sampai proses berjalannya teks di penghujungnya ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita close. Oke, jika sudah, kita akan segera cek. Kebetulan saya menggunakan CapCut atau CapCut ya. Bisa di editing yang lain juga berlaku. Biasanya saya menggunakan Corel Video Studio. Tapi karena ada yang bertanya bagaimana untuk prosesnya jika dilakukan di aplikasi editing seperti CapCut atau CapCut ya. Tadi saya simpan di drive D. Nah, ini dia. Open. Oke, kemudian kita drag and drop. Kita taruh di atas. Nah, seperti ini ya. Ada blank warna hitam ya. Kalau kita tidak ingin mengkromakinya, kita gunakan pemotongan. Nah, seperti ini. Nah, ini banyak pilihan di sini ya, mau motong yang mana. Disesuaikan aja. Nah, seperti ini tinggal kita turunkan, kita sesuaikan ke running text yang sudah kita buat. Oke, jika sudah dipotong dengan fitur mask ini, nanti tinggal kita duplikat aja ya. Misalkan sudah sampai di ujung teksnya, lalu kita potong sedikit ya, tadi ada kelebihan. Nah, nanti tinggal kita copy paste aja ya. Kita copy paste aja, sesuaikan dengan durasi videonya. Misalkan durasi videonya hanya sampai di sini ya. Berarti untuk running text-nya kita copy menjadi 2. Nah, seperti ini. Ya, dia sudah mulai berjalan. Seperti itu ya. Jadi nanti tinggal di rendering. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk chroma key, karena terkadang seperti halnya running text yang di sini kan menggunakan background warna biru. Jadi mau tidak mau nanti kita akan bikin backgroundnya berwarna hijau agar tidak terganggu ketika dilakukan proses chroma key. Bagaimana kalau seandainya untuk background running text ini warna-warni? Nah, ini juga kan akan merepotkan. Karena itulah kita manfaatkan fitur mask yang terdapat di aplikasi editing kita. Baik,
sekarang coba akan kita buat running text seperti yang di awal sudah saya jelaskan, bagaimana kita bisa membuat sebuah running text yang disisipkan icon atau logo di dalamnya. Tentunya dengan menggunakan Maxon Cinema 4D. Yuk, kita pelajari bersama. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman kerja Maxon Cinema 4D. Ya, seperti yang dicontohkan di awal. Tampil running text yang di bagian teksnya ini terdapat sisipan logo ya. Logo Facebook atau media sosial lainnya di sini ya. Atau bisa juga nomor telepon yang bisa kita sisipkan di antara running text ini. Hanya saja mungkin tadi di Vmix sepertinya ya tidak bisa dilakukan seperti ini. Maka kita akan buat di Maxon Cinema 4D. Oke. Sekarang coba kita buat layar kerja baru dulu. New. Oke, kita arahkan dulu di sini. Kita buat aspek rasionya di 16:9. Oke, jika sudah, kita arahkan dulu. Kita bagi dulu 4 layar. Kita milih ke bagian front, layar front ini. Nah, nanti coba kita buatkan di plan. Kita ganti dulu displaynya agar terlihat ya. Nah, seperti ini ya. Nanti tinggal kita rotasi dulu. Bisa secara manual seperti ini atau kita ganti di bagian sini dengan angka 90. Lalu apply. Nah, dia akan terbentuk seperti ini. Oke. Kita sejajarkan. Kemudian kita mulai potong di bagian titik kuning ini, sesuaikan aja mau sebesar apa tulisan running text-nya ya. Oke, taruhlah kita lebihkan dikit ya dari batas layar, kemudian kita turunkan di bagian paling bawah. Oke, jika sudah, kita coba berikan warna, klik 2 kali di bagian create. Kita ganti warnanya, misal warna yang sama seperti tadi, warna biru. Lalu kita drag and drop ke plan ini ya. Jadi setelah itu masuk lagi ke front agar mungkin memudahkan kita ketika menggambarnya ya. Kita tambahkan icon informasi ya. Kalau tadi kan di awal saya membuatnya di Photoshop. Nah, kalau di sini kita bisa bikin sendiri ya secara manual dengan memanfaatkan ini. Kita klik dulu poinnya, kemudian di bagian pen juga kita aktifkan ya. Jadi kedua ini harus diaktifkan, lalu kita buat titiknya. Sini misalkan. Ke sini, lalu kita bentuknya terserah ya. Ini kebetulan saya buat yang simpel aja. Bentuknya miring seperti ini. Oke, ketemukan lagi ke titik awal. Oke, jika sudah. Oke, jika sudah, kemudian kita masuk ke extrude ya, extrude. Lalu spline yang tadi sudah kita buat ya, bentuk yang background informasi ini sudah kita buat. Lalu kita drag and drop spline-nya ke extrude-nya. Masukkan. Oke. Ini masih kelihatan miring ya di bagian sini. Kita sejajarkan dulu sama garis birunya. Oke, jika sudah lurus. Sekarang kita buat lagi backgroundnya. Di create ini kita pilih misal warna merah deh, biar agak mencolok ya. Oke, kita drag and drop ke extrude-nya, jangan ke spline-nya ya, ke extrude-nya. Nah, maka dia akan berubah menjadi merah seperti ini. Lalu kita masukkan teks informasinya dulu ke mau graph, mau teks. Nah, di sini kita ganti tulisannya informasi. Tinggal kita sesuaikan aja fontnya, ini ganti aja depth-nya ya, atau ketebalan fontnya kita ganti di angka 5 misalnya. Kemudian kita pilih di sini 25, coba ya fontnya. Kurang besar ya. Oke, jika tidak muncul, dia biasanya ada di belakang ya. Nah, kita bisa ngelihat di bagian top. Nah, kita geser aja, nanti dia akan muncul. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, kita masuk lagi ke front. Nah, ini tinggal kita sesuaikan.
mungkin diberikan spasi sedikit ya agar renggang boleh, atau mau ditebalkan. Yang tadinya reguler kita pilih mungkin bold, ya seperti ini ya. Oke, ini kita kasih space sedikit ya, nantinya akan ada di ujung frame-nya. Oke, jika sudah, kemudian kita buatkan teks yang akan kita masukkan di bagian running text ini. Masuk lagi ke MoGraph, kemudian ke More Text. Kebetulan saya sudah copy paste ya, teks apa yang akan dimasukkan. Oke, jika sudah seperti ini, nah tinggal kita ulangi ukurannya menjadi 20 misalnya ya, untuk besaran fontnya. Depth-nya juga kita kurangi jadi 5 misalnya. Tinggal kita turunkan, sejajarkan dengan background biru. Nah, dia kembali lagi ada di belakang ya. Kita majukan aja ke depan. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, kita lihat di sini. Nah, kalau seandainya nanti mau ditambahkan icon media sosial, nah ini kan di bagian sini channel Ruang Kreatif Official. Nah, di bagian ini kan ada spasi, nanti kita buatkan spasi. Kita spasi sebanyak 7 kali ya, supaya ada space di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitupun nanti untuk Instagramnya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terakhir untuk YouTube-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, seperti ini. Dia akan ada space-nya yang nanti akan kita masukkan icon dari media sosialnya. Kita masuk ke Cube. Nah, nanti di sini ada kotak ya. Kita bisa atur. Sebetulnya bisa dibuat secara manual maupun dengan cube yang sudah ada. Seperti ini ya. Tinggal kita perkecil, kita sesuaikan. Oke, nanti kalau seandainya cube-nya ini ketebalan, nanti tinggal kita atur ya di bagian perspektif. Nanti akan terlihat biasanya ini tebalnya berlebihan ya, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita kecilkan nanti. Nah, lebih ditipiskan ya. Oke. Coba kita masuk lagi ke front. Nah, supaya tidak kotak, mungkin agak sedikit landai ya. Filletnya kita aktifkan. Nah, tinggal kita atur nanti untuk filletnya. Oke, jika sudah, sekarang masuk ke create lagi. Kita klik 2 kali, pilih di color, tekstur, baru kita masukkan logo media sosialnya. Nah, media sosialnya ini bisa sobat kreatif searching-searching atau cari-cari di mbah Google ya. Yang pertama Facebook. No, di sininya. Oke, sudah masuk ya. Kemudian kita masukkan lagi yang kedua Instagramnya. Ini. No. Yang ketiga YouTube-nya. Oke, sekarang saatnya kita masukkan satu persatu. Pertama, kita masukkan Facebook, kemudian dilanjutkan Instagram dan YouTube. Tapi sebelumnya kita copy dulu ya ininya ya. Untuk cube-nya kita copy, kita klik Ctrl, klik cube-nya tarik ke atas. Nah, dia akan jadi 2. Nah, ini 3 ya. Oke, sekarang satu persatu kita tarik. Nah, ini copyan yang tadi ya. Nah, seperti itu. Oke, coba kita masukkan ke masing-masing media sosialnya di sini untuk Instagram dan juga YouTube-nya ya. Oke, jika sudah, pertama kita isi dulu di bagian Facebook-nya dulu, drag and drop. Nanti tinggal kita atur ya. Ini kan nggak menutupi semua ya, ini ada lebihan di sini. Nah, nanti
klik aja di bagian icon Facebooknya ini, lalu atur di bagian offsetnya. Nah, ini offset ini untuk menggeser ke kanan dan ke kiri. Bisa juga memperbesar ukurannya. Jika sudah, sekarang kita masuk ke Instagramnya, drag and drop lagi sini, lalu kita geser. Nah, ini kebetulan buat memperbesarnya di bagian atasnya untuk menggeser. Oke, jika sudah, kemudian kita masuk ke YouTube-nya, drag and drop. Nah, tinggal kita atur di sini. Kita perbesar lagi. Oke, jika sudah seperti ini, sudah tertempel semua ya. Nah, tinggal kita blok. Nah, di bagian teks ini, nah ini tinggal kita rename dulu ya supaya nggak bingung. Ini kan teks untuk informasi ya. Di sini saya kasih tanda info. Sedangkan di sini running text-nya. Oke, supaya nggak bingung nanti ya. Oke, jika sudah, kemudian kita beri warna dulu untuk running text-nya. Karena kita mau beri warna putih, kita bikin warna putihnya cerah ya. Oke, kita drag and drop ke text-nya atau running text-nya ya. Seperti ini ya. Begitupun informasinya. Kalau informasinya mungkin mau warna kuning, juga boleh. Kita rubah menjadi warna kuning. Kuningnya terang ya. Nah, seperti ini. Drag and drop ke infonya. Nah, oke, jadi sekarang karena running text dan juga 3 icon ini digerakkan bersamaan, maka kita seleksi dulu semuanya ini ya, kecuali infonya ya. Jangan, hanya running text dan icon ini kita seleksi. Kemudian klik kanan, pilih connect object. Oke, jika sudah, nah ini menjadi satu dia ya, jadi satu kesatuan. Agar tidak bertumpuk, maka file aslinya kita nonaktifkan aja. Nggak usah di-delete ya, karena nantinya kan akan dibutuhkan lagi kalau ada revisi teks atau apa kan. Jadi ini hanya disilang aja, jadi jangan sampai di-delete. Oke, kita fokus ke cube ini ya. Oke, jika sudah, coba kita mulai gerakan animasinya. Ini di titik awal, ini kita geser dulu keluar dari background birunya. Nah, seperti ini ya, ini sudah keluar dari background biru. Oke. Kemudian kita tandai atau kita kunci ya. Kemudian kita geser. Nah, nanti untuk durasinya agar tidak terlalu cepat, coba kita tambahkan di sini misalnya di detik atau 600 detik ya. Panjangnya, durasinya ya kita pentokkan aja sampai ke durasi 60. Oke, kemudian kita geser terus sampai keluar dari background warna birunya. Oke, jika sudah, kunci lagi. Oke, sekarang kita coba lihat di layar perspektif ya. Ini kita ukur dulu di sini. Kita sesuaikan karena ini nanti akan di rendering ya di bagian ini ya. Bagian ini akan kita rendering. Oke, jika sudah, coba kita play. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau mau dilambatkan lagi juga bisa ya. Kalau mau dibuat lambat lagi tinggal tambahin aja durasinya ini ya. Kebetulan saya menggunakan yang 600. Oke. Apa aja ini sudah jadi ya. Kemudian sebelum proses render kita pastikan dulu di bagian settingnya ya, di bagian clapper yang sebelah kanan. Kita lihat durasinya karena saya menggunakan durasi dengan 600 detik. Kita mulai from-nya dari 0, kemudian to-nya ke 600 ini. Oke. Sudah masuk ke save. Kita akan simpan di direktori mana nih? Misal saya pilih di direktori D ya, supaya gampang nyarinya. Di sini saya kasih kode aja running text cinema 4D. Oke, tambahin oke deh ya.
Save. Nah, kalau Sobat Kreatif tidak ada pilihan untuk QuickTime, ya, hanya ada AVI, silakan pilih saja, atau ada mungkin yang lain, misalnya MP4 atau apa, ya silakan pilih saja, nggak masalah ya, apapun bentuknya. Jadi tanpa Alpha Channel pun bisa. Nanti kita akan coba lakukan masking ya di aplikasi editingnya. Jadi bukan chroma key ya. Karena ini tidak ada, anggap aja kita pilih AVI, oke. Kemudian baru kita mulai proses rendering. Tunggu sampai selesai ya. Ini agak memerlukan waktu ya, tergantung durasinya. Oke, kemudian kita masuk ke CapCut. Kita impor kembali running text yang sudah kita buat tadi. Tadi nama filenya ini ya, Cinema 4D. Oke. Kemudian drag and drop atau diklik tanda plusnya. Nah, kita pindahkan ke bagian atas. Nah, seperti ini ya, dia akan ngeblank ya. Karena tidak berupa Alpha Channel. Kalau Alpha Channel enaknya ini bisa kosong ya. Seperti halnya kalau dalam bentuk image itu PNG atau TIFF ya, atau PSD, jadi background tidak ikut serta. Masuk ke max, pilih mirror, geser ke bawah. Nah, sudah mulai kelihatan kan? Jadi kita tinggal sesuaikan aja, turunkan ke bawah. Oke, jika sudah, coba kita play dulu. Nah, seperti itu ya. Mudah bukan? Demikian tadi tutorial singkat tentang bagaimana kita bisa membuat running text dengan memanfaatkan fitur yang terdapat di aplikasi vMix. Bagi yang masih pemula ya, bagi yang sudah pernah mempelajari Maxon Cinema 4D, tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara membuatnya di Maxon Cinema 4D, yang tentu saja kesemuanya bisa kita input atau aplikasikan di aplikasi video editing. Semoga bermanfaat, dan bagi yang belum subrek, saya ingatkan kembali, silakan di like dulu, kemudian di subrek dan tekan juga tanda loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi dari video-video terbaru yang diupload di Ruang Kreatif Official. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.